Temanku pernah cerita tentang aplikasi pegadaian digital. Katanya sih bisa menyelesaikan separuh permasalahan hidup. Hmm, masa iya sih? Tapi karena penasaran, jadinya aku download deh. Registrasinya gampang banget. Fitur-fiturnya bikin aku jatuh cinta. Dulu tiap habis gajian aku pasti belanja. Tapi sejak kenal aplikasi pegadaian digital, aku jadi tahu nih, ternyata ada fitur tabungan emas pegadaian. Aku jadi bisa update harga emas setiap hari. Aku jadi semangat nih buat nabung emas yang bisa dimulai dari Rp50.000. Terus ada fitur jual emas juga. Cairnya nggak pakai lama. Dan untuk orang tersayang, aku nggak transfer uang lagi, tapi transfernya emas. Yang lebih seru lagi, emasnya bisa aku cetak dalam bentuk batangan atau tukar dengan perhiasan. Seiring berjalannya waktu, aku perlu mengupgrade portofolio investasiku. Aku coba deh fitur cicil emas di Pegadaian. Bedanya dengan tabungan emas, kalau cicil emas cocok banget buat aku yang disiplin merencanakan masa depan. Aku bisa pilih emas batangan yang aku suka dan besarannya sesuai dengan kemampuan. Angsurannya tetap sampai lunas meskipun harga emas naik dan bisa dicicil hingga 36 bulan. Baru kali ini beli emas batangan dengan mudah dan fleksibel cukup dari smartphone. Yah, paket dataku mau habis. Tapi aku kan bisa beli pulsa dan paket data di Pegadaian Digital. Aku juga bisa bayar listrik, bayar air, sampai tagihan telepon. Sekarang hidupku benar-benar jadi mudah. Ya ampun, ternyata di Pegadaian Digital juga ada pembiayaan ibadah haji loh. Hanya dengan jaminan emas batangan dan perhiasan udah bisa daftar haji. Canggih banget kan? Bersyukur banget aku memilih emas batangan dan tabungan emas sebagai pilihan investasiku. Karena kalau lagi butuh, gampang banget buat dicairin. Dan ada fitur booking gadai, jadi nggak perlu antri saat di outlet. Tabungan emas juga bisa digadai loh, cairnya cepet banget. Tapi jangan lupa upgrade akun premium ke outlet terdekat. Karena aku sudah menjadi nasabah Pegadaian, aku bisa tebus, perpanjangan, dan bisa minta tambah pinjaman. Cukup dari aplikasi Pegadaian Digital. Gak nyesel deh kenal aplikasi Pegadaian Digital. Yuk, download aplikasi Pegadaian Digital sekarang biar hidupmu makin mudah. Pegadaian. Untuk membuka rekening tabungan emas, ikuti langkah-langkah berikut. Pilih tombol Buka Tabungan pada halaman utama aplikasi Pegadaian Digital. Isi formulir pembukaan rekening tabungan emas sesuai dengan identitas yang kamu miliki. Pilih lokasi outlet Pegadaian terdekat sebagai tempat pembukaan rekening sekaligus pengambilan buku tabungan. Berikan persetujuan pada halaman rincian administrasi. Pilih metode pembayaran. Kemudian ikuti instruksi pembayaran sesuai dengan metode yang dipilih sebelumnya. Kamu juga dapat melakukan transaksi tabungan emas lainnya seperti jual emas, beli emas, transfer emas, hingga cetak saldo emas menjadi emas batangan fisik. Pilih menu info harga emas untuk memudahkan kamu memantau harga emas setiap hari. Dengan membuka rekening tabungan emas secara otomatis, kamu akan mendapatkan nomor identitas nasabah CIF yang dapat kamu lihat di sampul buku tabungan emas ketika pengambilan di outlet Pegadaian. Tahun 2020 masih nggak pede? Saatnya pede, Pegadaian Digital. Buka aplikasi Pegadaian Digital untuk transaksi di mana saja. Bisa di kantor, parkiran, rumah, bahkan rumah mantan. Dengan beragam fitur, mulai dari jual beli dan transfer tabungan emas, booking gadai, gadai tabungan emas dan gadai efek, pembiayaan untuk kembangkan usahamu, bayar angsuran gadai, tebus gadai dan tagihan bulanan, dan cicilan emas dengan beragam brand ternama. Saatnya pede,
Yoga telah mengajarkanku banyak hal tentang keseimbangan hidup. Dan itulah yang selalu membuatku ingat pentingnya berinvestasi. Seperti di era kini, aku selalu optimis dan tidak khawatir. Karena ada Pegadaian Digital yang selalu siap membantu. Bertransaksi apapun, di mana dan kapanpun. Mudah dalam satu genggaman. Tunggu apa lagi? Download aplikasi Pegadaian Digital sekarang. Sekarang beli logam mulia bisa melalui aplikasi Pegadaian Digital. Login ke aplikasi Pegadaian Digital, lalu pilih menu. Hai sahabat Ngopi nih dimanapun kamu berada, kita jumpa lagi di Ngopi nih, ngobrol asik arek milenial. Ya seperti biasa di acara Ngopi ini ya, kita mengundang bintang tamu yang sangat inspiratif untuk kita semua. Dan kali ini yang ada di samping saya ini, beliau sudah berpengalaman banyak sekali di dunia broadcast, pertelevisian yang sekarang sedang rintis usahanya sendiri, punya PH dan juga jasa layanan belanja di Malang. Kita sambut aja ya, Bapak Freddy Purnama. Tepuk tangannya studio, ya, 1.500 orang, terima kasih. Apa kabar Mas Freddy? Alhamdulillah baik. Bisa diperkenalkan diri dulu ke sahabat ngopi ini kita? Halo, sahabat apa? Sahabat ngopi nih. Sahabat ngopi, saya Freddy. Kebetulan saya diundang sama diajak ngopi bareng di sini ya, ngopi ini ya. Ngopi nih, gitu. bener banget, tapi nggak ada kopinya, maaf ya. Ya, dan sahabat ngopi ini yang mau tanya-tanya bisa langsung aja ya komen di live YouTube kita ini. Nanti ada hadiah untuk 3 orang sahabat ngopi ini yang beruntung, oke? Dan balik lagi ya ke Mas Freddy. Kita tahu nih beliau ini adalah mantan produser TV lokal, luar biasa ya, mulai dari JTV, SBO, BBS, sekarang merintis karirnya di dunia broadcast juga. Nah sebelum kita ngomong soal usahanya beliau ini atau karirnya yang sekarang, kita tanya dulu nih, dulu waktu jadi produser, itu ngapain aja sih Mas? Kalau produser itu sebenarnya kan tugasnya adalah meng-create suatu acara di TV itu sampai eksekusi seperti itu. Jadi kita bikin program TV mulai dari bikin konsepnya, budgetingnya sampai eksekusinya seperti itu. Gitu ya. Jadi banyak banget nih ya, ada JTV, SBO. Gimana ceritanya sih Kak sampai banyak sekali gitu stasiun televisi yang udah pernah diproduserin? Kebetulan dulu itu nyemplungnya nggak sengaja. Oh gitu. Nyemplungnya nggak sengaja. Jadi didorong orang atau gimana? Ya terpaksa nyemplung lah. Jadi Mau nggak didorong mau. teman ya, gitu ya? Jadi Oke, dulu baik. kebetulan saya kuliahnya di jurnalistik di salah satu kampus wartawan di Surabaya di Istiqosah AWS. Kebetulan masih pada waktu itu masih semester 2 atau 3, 2 kalau nggak salah. Ada tawaran untuk bisa jadi salah satu kru TV lokal di Surabaya, terutama di Jawa Timur ya, dulu JTV. Nah, di JTV. Karena saya nggak punya pengalaman kerja TV, terus belum pernah megang kamera TV, mau nggak mau saya nekat di situ. Karena kebutuhannya untuk bayar kuliah dulu itu. Gitu ya. Baik. Akhirnya nyoba ngelamar ke sana. Alhamdulillah keterima dan akhirnya bisa belajar banyak di situ di JTV itu. Setelah itu SBO TV mau berdiri, saya dipindah ke divisi SBO TV karena dulu masih istilahnya masih muda lah. Kalau sekarang sudah nggak muda lagi gitu loh. Nah, dipindah ke SBO TV yang segmentasinya lebih ke anak muda, lifestyle, entertain. Nah, dari situ saya banyak belajar juga tentang produksi TV seperti itu. Dan akhirnya kok saya pengen nyoba di tempat lain ya, nggak satu tempat aja, di TV lokal lainnya. Akhirnya saya nyoba di BBS TV dan TV 9 sama Siantar Top TV, SCTV itu tadi. Jadi nyemplungnya sebenarnya nggak sengaja karena kebutuhan kalau dulu itu. Dan akhirnya keterusan dan banyak ya. Banyak TV juga ya, pastinya kan ada tantangannya sendiri antara setiap TV gitu. Bisa diceritain nggak? Kalau tantangan mungkin yang paling berat adalah di SBO ya, karena
SBO itu adalah dulu istilahnya kalau orang Inggris bilang babat alas dulu. Babat alas. Jadi babat alas itu kita dengan peralatan yang minim, SDM yang minim, kita harus siaran total itu sehari 8 jam dengan sekitar 12 program. Jadi bisa dibilang dulu waktu babat alas di SBO TV hampir 1 tahun saya nggak pulang rumah, tidurnya di kantor. Gitu ya, Gitu. jadi anak kos kantor berarti. Sebenarnya bukan anak kos kantor, anak satpamnya kantor. Satpamnya kantor. Jadi merangkap ya, serba bisa loh Pak Freddy ini ya, produser, satpam bisa, luar biasa pokoknya. Itu 12 program itu ya Anda sendiri gitu yang jadi produsernya. Kebetulan dulu itu masih ada 3 orang produser. Jadi kita bagi 12 bagi 3 berarti sekitar 4 ya. Satu orang 4 program seperti itu. Jadi tiap hari harus baru, setiap hari harus ada update, dan setiap hari bikin program baru lagi gitu loh. Untuk menarik pemirsa, karena kan kalau babat alas itu kan kita harus mengenalkan SBO TV seperti apa sih ke masyarakat yang notabene belum tahu TV baru gitu kan. Bener. Itu memang tugas yang berat kalau membuat TV baru seperti itu. Iya, gimana caranya istilahnya yang bikin nge-brand lah. Acara ya nge-brand juga supaya bisa menarik minat masyarakat juga Betul. untuk nonton gitu. Nah pastinya kan kok jadi produser program suatu acara ini sukanya ya mungkin ya itu pengalaman serunya pasti ketemu banyak artis nih, artis-artis ibu kota. Nah, gimana nih? Saat pertama kali handle artis, ngundang artis tuh rasanya gimana? Nervous atau bingung mau ngapain gitu? Kalau dulu sih pertama bikin event untuk SBO itu juga menghandle beberapa artis sih seperti Afgan dan lain-lain. Dulu masih derdek gitu loh, masih derdek kok. Gimana sih ngadepin artis yang dia itu orangnya ibu kota gitu kan ya. Terus ternyata ya mereka sama aja seperti kita juga manusia makan nasi juga gitu. Cuman ya kadang kalau kita ngundang artis itu kan ada ridersnya kan. Nah itu kan kita gitu, kita jadi akhirnya kita kebingungan sendiri gimana jaga moodnya artis itu. Oh gitu. Bisa dijelaskan dulu mungkin ke sahabat ngopi ini riders itu mungkin ada yang belum tahu nih. Kayak permintaan gitu ya. Sesajen. Oh sesajen. Supaya Terus itu tadi. Jadi tamunya. Jadi kalau beberapa artis itu kan kalau di backstage, kalau di belakang panggung sebelum mereka perform itu mereka pasti harus disediakan minuman dingin, makanan dan lain-lain. Dan beberapa artis itu memang ada permintaan khusus gitu kan, kayak merek-merek khusus gitu merek-merek khusus. makanannya. Terus kayak umpama dia vegetarian gitu kan, kita menyiapkan makanan yang benar-benar vegetarian. Oh gitu. Di hotel minta di hotel. Oh hotelnya juga harus seperti. Nanti kita nyediain. Nah kalau ada yang miss satu atau dua, itu moodnya pasti akan beda. Iya beneran. Kalau beberapa artis pernah sih, satu artis beberapa artis itu kan minta riders minuman minuman berenergi lah. Nah kebetulan satu botol aja hilang itu moodnya sudah hilang. Gitu. Mungkin Mas Freddy bisa agak keras ya suaranya gitu. Ya. Jadi kalau ngundang bintang tamu itu ada sajennya. Sama seperti Mas Freddy di sini, untungnya bintang tamunya nggak minta macam-macam, cukup saya minum air putih aja. Minum air putih saja yang cuma 300 ml sudah. Terima kasih ya Mas Freddy ya. Terima kasih. Saya bukan artis soalnya. Gitu ya. Iya bintang tamu ya artis papan lokal lah gitu ya kan. Papan setrikaan. Jadi ini nggak sih berarti ada nggak sih yang satu artis ibu kota yang deket sama Mas Freddy sampai sekarang tuh masih keep in touch barangkali gitu? Kalau teman-teman artis sih kebetulan kan dulu saya lebih banyak ke musik ya, artis musik. Jadi gitu. beberapa Anak band. Ya beberapa band, terus punya solo vokalis itu masih berhubungan lah, maksudnya masih berkomunikasi lah via media sosial, terus via WA ya kalau ke Surabaya. Mereka lagi suruh main, ketemu kayak gitu. Ya nambahin link lah dulu itu, seperti itu. Jadi ya namanya artis sama ya, seperti kita manusia, makan nasi, makan hati.
gitu ya. Jadi enaknya sih jadi produser seperti itu, bisa ketemu banyak artis, banyak pengalaman. Terus kalau yang dukanya tadi itu ya yang sampai tidur di kantor seperti itu, terus harus menjaga moodnya bintang tamu gitu. Betul. Ya, luar biasa gitu. Jadi kalau dukanya mungkin itu aja ya, jam kerja nggak terbatas. Terus Kalau dukanya dulu kebetulan masih masih bujang ya. Jadi bebas kemana aja. berarti sekarang nggak bebas gitu maksudnya gimana? Bukan, maksudnya sekarang mikirnya kan ke keluarga. Oh, ke keluarga. Jadi punya anak, punya istri. Kalau tinggal luar kota, kalau dulu kan hampir tiap hari 1 bulan sekali itu mesti keluar kota, terus ke luar negeri kayak gitu-gitu. Tugas dari kantor itu dadaan gitu kan. Kalau masih bujang kan masih enak. Kalau punya anak dan istri kan harus ada yang ditinggali dulu kan. Jadi waktu jadi produser itu masih belum berkeluarga ya? Alhamdulillah belum. Oh, alhamdulillah belum. Sekarang berarti sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga, istri satu ya. Anak satu. Anak Istrinya juga satu. aja. Jadi mohon maaf ya kalau ada dari pertanyaan masnya masih single tuh Enggak. terjawab ya gitu ya, sudah nikah dan juga berkeluarga. Nah, jadi totalnya pengalaman jadi produser ini berapa tahun sih? Saya masuk ke TV lokal itu mulai 2006 sampai 2015. Berapa tahun berarti? Gitu ya, berarti adalah 2006 2006. sampai 2015 berarti sekitar 9 tahun ya. 9 tahun Nah, ya, bukan 9 bulan mengandung ya, ini 9 tahun akhirnya merocot sendiri. Gitu. Nih sampai akhirnya nih gimana sih ceritanya sampai punya production house sendiri nih, dan juga ini ada aku lihat di Instagramnya, aku kepoin ada usaha jasa belanja di Malang. Bisa diceritain dulu mungkin production house-nya Kalau awalnya? production house itu sebenarnya dari dulu sebelum keluar dari dunia televisi udah punya. Oh gitu. Jadi lama berarti? gitu sebenarnya kerjasama dengan teman-teman dari dari TV lokal juga sih. Jadi mereka, ayo kita bikin usaha sendiri yuk. Istilahnya kalau ini kan set job gitu kan, set job. Terus kebetulan klien-klien juga udah ada. Jadi kita mulai dari production house dari 2012. 2012 sambil jadi produser itu tadi ya. Sambil jadi produser itu tadi. Jadi semakin kesini kita nyebutnya sih bukan bukan PH ya. Jadi lebih ke digital kreatif. Jadi kita bikin konten untuk YouTube, konten untuk Instagram, terus konten media sosial lainnya. Jadi kalau dulu klien kita kebanyakan bikinnya adalah cuman company profile, terus TV komersial seperti itu. Sekarang lebih meluas lagi apalagi era pandemi ini ya. Jadi banyak yang minta mereka, ayo aku bikinin konsep untuk medsosku gitu kan, gimana caranya bisa menarik seperti itu. Terus kalau yang belanjain Malang itu sebenarnya adalah project terpaksa. Oh gitu ya. Banyak keterpaksaan di hidup Anda tapi membawa berkah loh itu ya. Alhamdulillah jadi membawa produser berkah. tadi membawa berkah, keterpaksaan yang belanja ini gimana? Jadi belanjain ini kan mulai awal tahun sebenarnya, awal pandemi. Awal pandemi. Karena beberapa klien meng-cancel kerjaan semua, jadi gak cuma beberapa klien, semua klien meng-cancel dan tidak ada pekerjaan di bidang PH itu tadi. Jadi terpaksa saya berpikir gimana caranya bisa dapat uang dari situ. Jadi kebetulan dulu saya juga usaha kuliner di Malang. Jadi link-link untuk belanja kuliner di pasar itu ada. Jadi saya membantu juga pedagang di pasar gitu loh. Benar-benar. Nah, orang kan pas pertama pandemi ini kan PSBB ya. Jadi PSBB, orang itu nggak berani keluar. Bisa kemana-mana ya. Jadi aku bantuin orang-orang ini untuk belanja ke pasar yang mereka mau apa sih gitu loh. Jadi di perantaranya. Perantara aja, kurir lah istilahnya, kurir belanja lah. Jadi mereka mau belanja apapun saya belikan, nggak hanya di pasar. Oh, macam-macam ya. Macam-macam. Jadi obat, makanan ya. Semuanya serba ada. Gitu. Oh, seperti itu. Jadi mungkin bisa diceritain lagi ya kan, bagi orang awam kayak saya gini, production house sama digital kreatif itu apa sih bedanya? Hampir sama sih sebenarnya, cuman kalau digital kreatif kita mainnya memang di
media sosial seperti itu. Memang mainnya di media sosial kita membuat gimana sih caranya media sosial satu brand itu bisa menarik dengan video seperti itu. Kalau production house kan lebih orang lebih mengenalnya production house adalah pembuat film. Seperti itu. Kalau sinetron gitu ya. Sinetron, terus kalau digital kreatif itu kan bisa luas, bisa web series seperti itu. Kalau production house kebanyakan memang buat film, sinetron, sama TV komersial seperti itu. Tapi sekarang lebih meluas lagi dengan digital kreatif, bikin semua video, mulai video, gambar, animasi dan lain-lain. Seperti itu. Jadi sahabat ngopi nih ya yang pengen tahu lebih dalam lagi tentang digital kreatifnya atau konten videonya seperti apa, itu bisa kepoin Instagramnya Mas Freddy sendiri ya, @freddy_purnama. Jadi FREDDY_Purnama. Kalau mau ngepoin juga digital kreatornya tadi @deltacreative.id. Jadi delta creative.id seperti itu. Barangkali aja ada kebutuhannya sahabat ngopi ini yang ada di rumah untuk bikin konten atau mau istilahnya kalau sekarang kan era pandemi kan marketingnya kan juga lewat digital gitu ya. Betul. Mungkin bisa langsung request gitu ya. Ini saya promosiin sekalian ya. Barangkali saya dapat diskonan mungkin saya ya gitu ya. Mau bikin apa Bu? Mau bikin iklan Pegadaian gitu produk-produknya kita. Ayo. Bisa gitu kita request ya ke Mas Freddy, nanti ada diskon. Oh, ada ya? Oh iya itu. Ada lah. Alhamdulillah. Jadi nanti sahabat ngopi ini bisa juga tanya-tanya di kolom chat kita, YouTube kita juga boleh ya. Dan yang belanjain Malang ini masih berlanjut ada gimana? Kebetulan kalau belanjain Malang, sekarang kan saya sudah fokus ke Sidoarjo dan Surabaya. Jadi belanjaan Malang masih berhenti dulu. Masih berhenti dulu. Karena itu kan sebenarnya bukan aplikasi. Jadi belanjaan Malang itu adalah jasa belanja lewat WA. Karena kalau aplikasi kan butuh dana, lebih banyak dan lebih banyak. Ini lagi cari-cari investor untuk mulai lagi untuk itu. Cuman karena mungkin PSBB sudah selesai dan Corona akan selesai, insya Allah, jadi orang udah nggak takut lagi belanja. Jadi agak bingung sendiri juga, iya betul. Benar-benar gitu. Tapi menarik juga sih kalau belanja, tapi nggak hanya sekedar kebutuhan pokok aja ya, bisa semua itu juga. Bisa. Konsepnya itu juga menarik. Betul. Luar biasa gitu. Dan bisa di-share nggak sih tips-tipsnya buat sahabat ngopi ini yang istilahnya mau merintis karir ya kan? Apa aja sih yang mesti dipersiapkan selain niat dan doa ya? Jadi apa aja tuh? Yang pasti ya niat dan doa itu, dan yang paling utama adalah keberanian. Keberanian gitu ya. Berani menghadapi kegagalan itu pasti. Kegagalan itu nggak cuma sekali, bisa berpuluh-puluh kali. Istilahnya kalau orang jalan itu kesandung bisa bolak-balik kalau membuat usaha, apalagi yang usaha yang mulai dari nol, gitu kan. Tanpa pendana atau tanpa investor, itu harus berani gagal beratus-ratus kali lah sampai menemukan benar-benar ini sudah tahu seluk-beluknya gimana sih, do and don't-nya gimana, yang boleh apa, yang enggak, yang seperti itu. Gitu. Jadi jangan takut gagal ya. Kalau misalnya kita sudah nyoba sekali, aduh kok gagal, males aku nggak usaha ini lagi, gitu jangan ya. Kalau bisa jangan. Kalau bisa nggak boleh ada rasa itu. Gitu loh. Jadi harus coba lagi kan kita cari tahu dulu ya gagalnya nih kenapa, kita evaluasi lagi seperti itu mungkin ya. Gitu. Terus, jadi memang gagal itu pasti kalau bukan buka usaha sendiri, mulai usaha sendiri itu gagal itu pasti. Apalagi yang benar-benar nol, mulai dari nol itu pasti akan mengalami kegagalan. Pasti itu ya. Pasti, sudah pastilah. Karena kan namanya juga baru pertama. Meskipun dia nol gitu. Meskipun dia sudah sudah nyemplung, kayak aku kan di broadcast broadcast. Benar, terus bikin PH sendiri, bikin digital kreatif sendiri. Itu pasti akan akan menemui kegagalan. Karena dulu kan kita ikut orang, gitu kan. Sekarang kita berdiri sendiri, berjalan sendiri. Jadi ya sudah pasti siapkan mental untuk gagal itu aja. Gitu ya.
Dari Mas Freddy-nya sendiri ya, walaupun sudah pernah berkecimpung di dunia broadcast, ketika mengawali usaha sendiri pun juga akan mengalami cobaan dan juga godaan. Godaannya enggak sih, ya, enggak ada yang goda soalnya. Enggak ada yang goda ya. Aduh, luar biasa nih Mas Freddy ini. Jadi jangan takut. Kalau mungkin gini sih, kalau saya pribadi ya mungkin agak bingung ya Kak. Sekarang saya kerja di kantor. Kalau pengen merintis karir tuh kadang kita suka bingung apa ya gitu yang bisa kita mau buka usaha, enaknya usaha apa ya. Nah, itu ada Kalau saya sih mending sesuaikan passion aja sih. Jadi passionnya di bidang apa, umpamanya masak gitu kan. Itu harus didalami dunia masak. Jadi mulai belajar, karena sekarang dunia digital lebih gampang ya kalau mau cari apa yang sesuai passion, kita belajar sesuai passion. Umpamanya masak, kita tinggal buka YouTube bener. cara masak ini, cara masak itu. Nah, kalau dipelajari lewat YouTube kan memang secara langsung itu kan pasti akan menemui kegagalan. Kalau masak kan mungkin keasinan atau mungkin apa seperti itu. Saya juga seperti itu dulu di broadcast, ya lewat YouTube juga gitu belajarnya. Cuman kan kadang YouTube tidak sesuai dengan realitanya, seperti itu. Jadi harus benar-benar mengulik sendirilah. Yang dari YouTube itu dikulik sendiri. Oh, ini kurang ini ditambahin sendiri seperti apa, seperti itu. Jadi kalau bisa sesuai passion aja. Karena kalau kita memaksakan tidak sesuai passion, menemui kegagalan itu pasti akan udah menyerah duluan gitu loh. Jadi jangan cuman ikut-ikutan aja. Biasanya kan gitu. Lagi rame kuliner nih, jual kopi. Semuanya ikutan semua kopi gitu kan. Baru buka 2 hari 3 hari kelihatan sepi. Akhirnya ngedon seperti itu. Nah, karena mungkin bukan passion, jadi dia ya udahlah, akhirnya kan rugi gitu. Dia cari lagi. Jadi harus fokus di satu bidang yang sesuai passion seperti itu. Jadi pertama tuh temukan passion Anda gitu ya. Passionnya apa, kita kulik lagi, kita belajar lagi seperti apa pengembangannya, terus jangan takut gagal seperti itu ya. Iya. Terus kalau Mas Freddy sendiri waktu awal mulanya untuk bikin konten jadi kreator digital ini, modal usahanya itu dari mana Mas? Dari tabungan selama waktu jadi produser itu atau? Kalau kebetulan kalau masalah modal, karena saya ini memulai sendiri, merintis sendiri, jadi sebenarnya tanpa modal sih. Gitu. Jadi kebanyakan memang saya ini kan kalau di production house dan lain-lain itu kan kita modalnya adalah modal marketing. Jadi jualan dulu, terus untuk biaya-biaya dan lain-lain kan langsung dari klien seperti itu. Jadi ada down payment, terus ada itu kan bisa buat muter seperti itu. Jadi kalau modal sih saya 0 gitu. Jadi lebih ke kalau usahanya Mas Freddy lebih ke link ya. Kita nyari link, kita nyari klien seperti itu. Baru nanti sudah dapat uangnya dari klien itu bisa kita putar untuk produksinya. Sama seperti belanjain Malang itu juga tanpa modal sebenarnya. Jadi modalnya hanya di media sosial kita promo. Kalau ada yang nyantol mereka mau belanja sayur nih di pasar gitu kan, mereka pasti akan transfer ke saya dulu uangnya. Baru saya belanjakan. Dan nanti kalau ada kembalian atau kurang, saya antar baru bayar itu. Jadi sebenarnya usaha saya ini sebenarnya 0 modal semua. Itu patut kita tiru ya. Jadi gimana caranya 0 budget tapi high income-nya high gitu ya. Enggak juga sih kalau high income, enggak juga sih. Middle. Oke, kita doakan ya. Amin supaya high nanti setelah pulang dari G Corner ini ya langsung omsetnya jadi namanya terkenal. Luar biasa kita doakan. Jadi mungkin itu ya yang menarik adalah gimana kita bisa punya usaha sendiri itu dari passion dan kalau bisa sih modalnya gitu ya istilahnya sih low budget dulu lah gitu. Kita cari rekanan-rekanan dulu atau link-linknya dulu ya. Betul. Dari awal dari merintis dulu aja sih nggak perlu yang terlalu gede banget gitu jangannya. Jadi memang harus tahap demi tahap gitu ya. Iya, kalau langsung ada modal besar itu takutnya nanti kita sudah ngeluarin banyak ternyata nggak jalan. Itu pasti bikin drop lagi gitu loh. Iya, benar banget sih bikin drop juga sih gitu. Dan kalau untuk investasi yang dimiliki sekarang ini apa Mas Freddy? Mungkin kalau punya banyak sawah atau kos-kosan. Amin. Kita doakan juga. Kebetulan investasi saya di
alat broadcast sih, jadi masih bisa buat masih bisa buat kerja lah. Gitu. Gitu jadi ya, jadi kalau investasi masih belum terlalu besar lah. Gitu. Jadi lebih kepada alat kerja biar bisa dipakai lagi gitu Betul. ya. Kalau di Pegadaian sendiri sebenarnya juga ada Mas yang namanya investasi. Jadi kalau mungkin Mas Freddy tahu produknya Pegadaian, mungkin saya tanya dulu, mungkin ada informasi atau tahu produk Tabungan emas Pegadaian itu ya benar sekali, tabungan emas. Jadi kalau untuk sahabat ngopi ini di rumah mungkin taunya Pegadaian hanya gade saja, enggak gitu. Kita juga ada namanya produk investasi, yaitu tabungan emas. Nah ini kebetulan, asik kebetulan, enggak ya, ini memang dipersiapkannya dari tadi ya. Jadi ini tabungan emasnya tuh seperti ini. Nah, silakan Mas Freddy. Siap. Gitu. Jadi ada banyak banget nih tentang atau keuntungan tentang tabungan emas. Mas Freddy pasti pengen tahu kan, saya yakin dari raut wajahnya tuh penasaran sama tabungan emas. Jadi tabungan emas itu sama seperti tabungan di bank itu ya, nabungnya uang bener, tapi saldonya itu berupa gram emas gitu. Jadi pembukaannya hanya Rp40.000 ya. Untuk awal ya. Aja. Untuk awalnya hanya Rp40.000. Jadi semua masyarakat dari kalangan manapun bisa menjadi nasabah tabungan emas. 10.000-nya itu adalah administrasi. 30.000-nya adalah biaya pengelolaan rekening per tahun. Nah, bayangin aja loh, per tahunnya hanya 30.000. Coba kalau ke bank tetangga ya, atau ke bank kumis itu biasanya per bulan administrasinya. Kita hanya per tahun saja. Dan nabung awalnya, coba tebak nabung awalnya mulai dari 100.000, 500.000, salah. Mulai dari 10.000. Oh bisa ya 10.000 ya? 10.000 bisa jadi emas. Itulah produk investasi Pegadaian. Jadi nanti nabungnya uang, langsung saldonya dikonversikan jadi emas. 10.000 itu senilai 0,01 gram seperti itu. Jadi nanti sahabat ngopi ini ya yang ada di rumah atau dimanapun kamu berada bisa langsung ke Pegadaian, atau nih kita bisa langsung buka aplikasinya di Pegadaian Digital Service. Saya buka kerpeannya dulu ya, mungkin ini bisa dilihat atau nggak kelihatan ya kali ya di kamera ya. Jadi kita punya aplikasi yang namanya Pegadaian Digital Service, nanti bisa di-download di Play Store atau di App Store. Iya seperti ini, nanti bentuknya pasti nggak kelihatan, oke? Ya ini seolah-olah kelihatan ya Anda ya. Gitu bisa cari di Play Store nanti, di sana bisa download dan juga bisa nabung dari sana gitu. Nanti kalau Mas Freddy penasaran, itu sih kebetulan punya saya jadi contoh ya. Nanti ada kita buatkan nanti untuk terima kasih banyak. Karena memang kan sekarang investasi kan kebanyakan memang lebih aman itu emas ya. Benar sekali, karena keuntungan emas tuh di situ. Jadi keuntungannya adalah harganya itu ya dari tahun ke tahunnya itu naik gitu. Memang sih naik turun ya, seperti kemarin harganya sekian, terus sekarang harganya agak naik, besok turun lagi memang. Tapi kalau untuk jangka panjangnya per tahunnya itu naik atau tinggi. Contohnya di tahun 2019, Anda tahu harga emas berapa Pak di 2019? 300-400 ya? 300-400-an itu waktu saya masih SMP kayaknya. Jadi tahun lalu 2019 itu harga emas di 600-700 ribu per gramnya. Sekarang 2020 Pak coba 1 juta lebih. 1 juta luar biasa Pak Freddy tahu loh ya. Iya. 1 juta rupiah. Jadi ketika nanti misalnya tahun lalu nih ya kita nabung saldonya itu masih 1 gram. Waktu itu nilainya 600.000, tapi di tahun 2020 kita pengen ambil uangnya, ada keperluan 1 gramnya itu nilainya bukan 600 lagi tapi 1 juta rupiah. Nah di situ letak keuntungan dari tabungan emas. Jadi per tahun ya, jadi kalau misalnya nabungnya hari ini jangan langsung berharap oke, minggu depan atau bulan depan aku ambil nanti pasti dapat banyak, itu jangan. Jadi memang jangkanya jangka panjang gitu. Seperti itu. Jadi nanti Mas Freddy bisa ini nanti untuk buka tabungan emas kita udah bukain gitu. Jangan sedih. Anaknya jadi bintang tamu di sini gitu ya, dapat minumnya. Walaupun cuman kecil tapi dapat tabungan emasnya gitu kan. Alhamdulillah seperti itu. Kemudian kita coba baca dulu ya pertanyaan dari para netizen. Ada dari sahabat Cikorner kita. Mana ya? Oh itu.
kita ada satu yang saya bacakan dari Mas Aulia ya ini ya, Mas Aulia Damayanti. Oh, Mbak Aulia Damayanti. Mas, apakah ego dan intens bersosmed di usaha kita sangat penting? Dan bagaimana supaya konten tidak membosankan seperti hidup saya? Oke. Logo dan intens di sosmed apakah penting? Mungkin untuk menjalin link ya. Untuk sebagai logo dan intens bermedia sosial. Kalau di media sosial terutama Instagram itu ya, itu yang paling utama adalah bagaimana cara kita bikin feed-nya itu lebih menarik. Jadi menata feed itu juga bikin orang akan tertarik. Jadi tematik nih, satu Instagram kan biasanya muncul feed-nya ada 9 ya. Itu kita variasi warnanya, terus pengambilan gambarnya, terus temanya, itu juga ngefek untuk nambah followers seperti itu. Terus permainan kata-kata, hashtag dan lain-lain itu juga bisa nambah follower. Jadi kalau pengen nambah followers Instagram, itu yang satu adalah bikin gimana caranya feed itu menarik. Yang terutama kontennya menarik. Kalau bikin konten supaya nggak bosen adalah yaitu tadi, karena media sosial ini bebas. Sebenarnya itu media sosial ini adalah media untuk kita mengekspresikan apa yang ada di jiwa kita sebenarnya gitu kan, mengeluarkan yang ada di jiwa kita. Jadi bebas aja mau bikin konten apa aja, terserah gitu loh kalau di media sosial. Cuman mengemasnya itu gimana caranya biar bagus dilihat di Instagram, di YouTube, itu butuh ini juga sih, butuh mikir keras juga gitu loh. Kalau memang tujuannya mau jadi selebgram seperti itu, terus YouTuber mungkin jadi butuh kreativitas untuk membungkus itu tadi diri kita seperti apa. Jadi kalau memang hobi foto ya dibagusin aja warnanya, mungkin main black and white, seperti itu 9 feet dibuat black and white, jadi ketata bagus di Instagramnya seperti itu. Menata feed ya supaya bisa bagus. Tapi memang media promo itu masih ini ya kencengan Instagram ya efeknya. Betul. Sekarang kebanyakan memang Instagram, dan kalau YouTube itu memang agak susah karena kita head to head sama banyak orang gitu loh. Jadi semua orang sekarang punya channel sendiri gitu loh, punya TV sendiri, mereka bisa mengekspresikan situ. Cuman kalau mau cari uang memang ke YouTube gitu kan. Kalau cari eksistensi memang harus ke Instagram. Kalau untuk Facebook sendiri gitu gimana? Kalau Facebook sih kalau Facebook masalah umur ya kalau itu. Oh gitu. Kalau targetnya memang targetnya sesuai target. Kalau memang ya kisaran umur 30 sampai 40 itu main Facebook lah. Oh gitu. Kalau yang milenial, kalau orang bilang kan milenial sekarang. Benar. Milenial itu mainnya Instagram. Dan apa ya? Sekarang TikTok gitu ya. Itu TikTok. Oh ya benar. Nah, jadi bisa tuh ya TikTok ya. TikTok itu juga sekarang udah mulai bisa monetize kayak YouTube gitu. Jadi mereka yang followersnya banyak, mereka yang subscribe-nya banyak bisa dapat duit dari TikTok gitu. Jadi kemungkinan nextnya ini zamannya akan berubah ke TikTok gitu. Untuk branding promo, terus joget-joget gitu yang simpel-simpel, yang istilahnya kalau orang bilang nggak jelas lah. Tapi mereka dapat uang dari itu. Iya, benar. Konten-konten yang menarik memang dari TikTok ya biasanya. Betul. Nah, parodi. Memang musuh kita itu yang orang kreatif sebenarnya kalah dengan konten-konten yang receh, yang malah menghasilkan uang lebih banyak seperti itu. Iya, kita bikin mikir, rumit, kita bikin konten dulu. Seperti apa, 7 hari 7 malam nggak makan kayak gitu. Luar biasa. Bisa hidup itu ya, nggak makan 7 hari 7 malam itu. Bisa ya, nyamil tapi. Nyamil. Baik. Jadi kalah dengan yang receh. Jadi beberapa kali kan saya juga bikin konten dengan beberapa artis ya. Jadi mereka bikin artis lokal di Surabaya. Salah satunya adalah
Pak Akbar itu kan, Pak Akbar Channel. Jadi saya berpikir keras karena kontennya yang saya tampilkan adalah konten Surabayaan. Itu membangunnya susah. Subscribe itu baru 1 bulan baru 500 subscriber. Iya. Jadi nggak terlalu banyak untuk nggak terlalu banyak subscribe-nya. Jadi kalah dengan konten yang cuman ngerekam truk naik ke tanjakan, nah itu goleng kayak gitu-gitu lebih banyak subscribe-nya seperti itu. Itu dia ya. Jadi Iya. juga masyarakat Indonesia juga ini ya ternyata penyuka hal-hal yang receh juga justru Ya, ya. kebanyakan memang hal-hal yang receh malah jadi menarik. Jadi primadona seperti kita nongkrong di kafe yang mewah itu ya, tiba-tiba langsung melejit itu gitu kan ya. Seperti itu kan itu ya. jadi kan. Iya, receh-receh ya juga dibully, tapi ternyata itu juga yang paling menarik gitu ya di hati kita tuh ngena banget ya. Jadi konten-kontennya seperti itu. Supaya tidak membosankan memang harus unik ya, atau penataan feed-nya di Instagram. Kalau saya mainnya Friendster ini Waduh, sudah nggak ada itu. sudah nggak ada kayaknya. Friendster udah lama zaman banget. sekali saya. Iya, saya Iya. harus jadi milenial. Instagram ya, jangan lupa sahabat ngopi ini yang belum follow Instagramnya Cikorner ya, @g_corner_sby2 gitu ya, bisa langsung follow kita. Ada informasi menarik seputar Pegadaian, ada kalau ada namanya diskon-diskon beli-beli emas gitu, biasanya juga ada di Instagram kita seperti itu. Terus ini pertanyaannya Mbak Oli lagi ya juga nanya ya, kayaknya ini banyak masalah nih kok banyak tanya. Oh enggak ya? Lebih bagus mana pengaruh hashtag tanda pagar itu atau gitu. Seringkali kan yang kalau aku ya di Instagram aku banyak banget gitu yang mention atau ngefollow aku orang-orang yang jualan gitu kan ya, banyak banget yang ngefollow aku dengan harapan juga di follow balik gitu kan ya. Ngaruhnya lebih gede mana nih, hashtag atau Kalau hashtag itu kan orang bakal nyari di search Instagramnya kan, hashtag umumnya kita jualan apa, jual kopi gitu kan, itu bakal nyari dan langsung ketemu gitu kan. Kalau ad itu kadang akan mengganggu yang kita tag gitu tadi, gitu. Kadang-kadang memang iya benar. mengganggu kan, ngapain sih tiba-tiba di tag kayak gitu-gitu kan. Peninggi badan, aduh Itu kalau di tag itu memang orang di Instagram jarang lihat, mending ke hashtag. Hashtag itu nanti di mesin pencari itu umpamanya kopi gitu, kita akan keluar di situ. Kalau di ad itu kan kita harus buka akunnya dulu, akunnya yang kita tag itu tadi. Gitu. Lebih simple ke hashtag sih kalau aku bilang. Oke, lebih simple ke hashtag. Dan ya, lebih ngefek sih kalau ke hashtag. Gitu. Jadi berarti harus banyak hashtag ya. Misalnya kita jualan baju gitu ya, hashtag baju murah atau hashtag baju Surabaya gitu ya, supaya memperluas kosakata, jadi yang nyari gitu ketika ngetik baju murah itu juga kena ke dia. Dan peletakan hashtag itu sendiri kalau bisa jangan jadi satu sama caption. Oh. Kita taruh di mana? Komen. Kolom komen itu. Oh gitu, justru di kolom komen. Kenapa seperti itu, Mas? Itu lebih dapat di mesin pencari itu lebih dapat di kolom komen. Oh, saya baru tahu ini ya. Biasanya kan kalau kita lihat kan Instagramnya para pengusaha kita gitu ya, itu biasanya hashtagnya ya di captionnya itu. Kadang-kadang kalau captionnya kita banyak terus ditombol hashtag kan juga kurang kan ininya. Bener, kita taruh di situ. Space-nya memang kurang. Justru kalau kita nulisnya hashtagnya itu di kolom komen, mesin pencarinya itu lebih ngena ya. Betul. Ini ilmu yang baru ya, luar biasa. Terima kasih ya Mas Freddy. Terus mungkin pertanyaan selanjutnya ya, dari Mbak Olia sudah, terima kasih banyak ya Mbak Olia atas pertanyaannya. Terima kasih Mbak Olia. Kemudian ini dari Anggatri Febrianto, pasti lahirnya di bulan Juni nih ya Febrianto ya. Bagaimana awalnya agar dapat menjalin kerjasama dengan berbagai brand pengusaha atau kolaborasi? Apa yang ditawarkan? Nah, untuk menjalin kerjasama nih Mas Freddy ya, itu apa sih yang kita tawarkan dulu pada klien gitu? Yang pertama kita harus punya karya dulu sih pasti. Oke, karya. Itu. Jadi karya kita bisa kita sampaikan ke mereka. Kalau memang kita tujuannya untuk jualan, kita harus punya karya dulu. Kita contohkan ini nih karya kita tunjukkan. Oh, kalau mereka tertarik, ya baru kita kasih inputan ke mereka. Oh, kalau
umpamanya brand A, butuhmu apa sih? Butuh kalian apa sih? Butuhnya saya pengen brand ini dikenal tapi nggak terlalu direct banget gitu loh. Ya kita bikinkan web series seperti itu. Jadi kalau bisa kita punya konten dulu, kita punya karya dulu, baru kita bisa jualan seperti itu. Ya, pokoknya itu tadi ya, karya. Bukan sensasi mewah-mewah itu enggak ya. Karya dulu yang kita tawarkan seperti itu. Juga link juga ngaruh ya Mas ya. Kalau link sih kita mau nggak mau, kalau kita nggak punya link ya harus berani kita jualan door to door ke perusahaan-perusahaan. Itu juga nambah ilmu kita tentang marketing seperti itu. Jadi memang ada istilah link menentukan prestasi mungkin Mas? Itu posisi Mbak. Posisi ya? Bukan ya? Aduh. Betul, posisi. Kita baca ini ada, maaf ya, ini saya terpaksa harus baca ini karena ini pujian ya. Dari Mbak Diana, pembawa acaranya Jos. Terima kasih Mbak Diana ya. Terima kasih. Terus ada dari Bea Pradana. Bea ya, nggak pakai H ya. Terkait mencari investor, hal apa saja sih yang perlu dipertimbangkan? Mencari investor. Kalau mencari investor itu investor yang pasti butuh bentuk usahanya apa, seperti itu kan. Terus yang kedua adalah PEP-nya berapa dan lain-lain itu kan. Jadi intinya kalau mencari investor kita sekali lagi sama sebenarnya. Kita harus punya karya dulu gitu. Kita tunjukkan. Terus ternyata ini responnya di pasar seperti ini. Nah kita baru bisa cari investor. Kalau investor di PH mungkin kita umpamanya sudah deal dengan dengan perusahaan dan perusahaan itu tidak bisa mengeluarkan DP atau pembayaran lainnya lah. Pembayaran yang baru di belakang seperti itu. Kita kan butuh investor untuk mendanai biaya produksi itu tadi. Nah kita ngobrol ke investor ini, aku ada kerjaan ini butuh dana segini nanti. Untungmu segitu gitu. Nah, untuk baliknya berapa lama ya kita deal-dealan sama investor. Jadi yang penting adalah investor itu nyari yang sudah ada gitu. Maksudnya kerjaan yang sudah ada itu kita baru bisa dapat investor seperti itu. Seperti itu ya. Jadi memang investor juga penting juga sih, jangan salah pilih investor juga kali ya Mas. Ya, kalau investor beberapa pengalaman kalau cari investor itu yang memang paham dan tahu tentang apa yang akan kita bikin seperti itu. Jadi kadang ada investor A kepingin bikin usaha B, tapi dia nggak tahu usaha B ini balik modalnya berapa lama. Nah dia ini sudah minta cepet-cepet, kok aku belum balik modal, lah itu akhirnya mengganggu konsentrasi kita untuk kok ini belum setahun gitu loh, belum waktunya balikin modal, kita baru ngangkat nama aja itu sudah susah gitu kan. Setahun kan butuh branding dan lain-lain. Kalau masalah balik modal itu ya nanti dulu setahun baru bisa balik modal. Itu kadang investor ada yang seperti itu. Ada seperti itu juga ya. Cara nyari investornya sendiri gimana sih Mas Freddy? Cara nyari investor adalah ya biasanya kalau saya sih yang sudah ada link-link itu tadi kita ajak untuk investor, betul. Gitu, kita tawarkan lagi kerjasamanya. Ya betul. Dengan karya-karya. Nah yang penting itu karya dulu. Sambil nunggu pertanyaan dari ini ya sahabat ngopini yang lainnya. Sekarang nih lagi ngerjain apa nih untuk Delta Kreatifnya? Kalau Delta Kreatif ini beberapa konten Instagram untuk salah satu cawali di Surabaya. Oh gitu. Terus Surabaya juga ya? Surabaya juga. Terus ada bikin konten YouTube-nya salah satu YouTuber di Surabaya juga. Jadi lebih ke media sosial sih. Lebih ke media sosial ya. Jadi ini masa-masa kampanye gini ya. Ini betul. Ya, banyak sekali orderan ya. Alhamdulillah orderan politik di bulan-bulan inilah seperti itu. Bulan-bulan ini gitu, seperti itu. Jadi luar biasa ya. Di tengah pandemi ini memang sih ada kendalanya juga ya di tengah pandemi, tapi ada hikmahnya juga kali ya. Kalau kendala di pandemi itu kemarin ya sebetulnya sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Saya alami juga kendala-kendala seperti ini. Jadi pas pandemi itu gak kaget. Cuman bagaimana caranya untuk kita bisa, karena kan resiko orang berwirausaha sendiri adalah ketika usahanya itu berhenti dan tidak ada pemasukan sama sekali. Nah, sedangkan tabungan sudah habis gitu kan. Itu gimana caranya kita bisa mendapatkan income
dengan cara yang lain. Nah, karena kepepet itu akhirnya muncul ide-ide kreatif seperti itu. Kayak saya kan akhirnya saya punya link orang-orang tukang sayur nih di pasar ya kan. Yang belanjain tadi ya, belanjain Malang yang tadi belanjain ya. Malang. Itu kan karena kepepet gitu loh kan, karena ada pandemi kepepet, saya harus terus bergerak karena yang pasti anak istri juga harus makan seperti itu kan. Itu motivasi terbesarnya itu ya. Betul, itu. Jadi untuk melanjutkan hidup itu kan ya butuh bergerak sebenarnya kan. Ya akhirnya ide kreatif itu muncul ya. Alhamdulillah jalan gitu kan. Belanjain Malang. Sebenarnya kan itu bukan passion saya di situ iya, kan. Benar sekali, benar. Akhirnya ya mau nggak mau karena terpaksa ikut pepet itu tadi, akhirnya muncul ide itu ya. Alhamdulillah jalan lah 6 bulan. Tuh. Jadi memang ada satu hal sebenarnya bukan passion kita juga bisa berjalan juga ya ternyata Kalau ya. kepepet. Kalau kepepet gitu ya. Kalau kepepet terus ingat keluarga itu langsung bisa bergerak maju gitu. Betul, Jadi, seperti keluarga itu. memang motivasi utama kita adalah Keluarga, ya, benar. seperti itu. Nah, sama seperti tabungan emas ini juga ya. Itu bisa jadi motivasi keluarga juga. Kalau misalnya Mas Freddy ini pengen bikin tabungan atas nama anaknya bisa loh. Oh ya? Padahal anaknya belum punya KTP. Nanti kita tuh ada sistemnya Kiki. Jadi nanti namanya Mas Freddy ada sebagai orang tuanya. Tapi nanti buku tabungannya tetap nama anaknya di bawahnya gitu. Namanya anaknya siapa Mas? Gia. Oh, nama anaknya Gia. Jadi adik Gia ini juga bisa punya buku tabungan seperti ini karena buku tabungan Pegadaian ini itu nggak hanya sekedar diuangkan saja, butuh duit diuangkan, tapi juga bisa dicetak dalam bentuk logam mulia 24 karat mulai dari ukurannya 1 gram Mas gitu. Jadi mulai kalau saldonya sudah 1 gram bisa dicetak 2 gram, 5 gram dan seterusnya. Dan satu keunggulan lagi dari tabungan emas ini bisa untuk berangkat haji. Belum tahu kan? Belum tahu. Belum tahu, memang sengaja saya nggak kasih tahu ya supaya ekspresi terkejutnya itu dapat wow seperti itu. Jadi kita bisa naik haji dengan tabungan emas ini. Nanti saldonya ketika sudah 3,5 gram di sini akan dikunci oleh Pegadaian di lock, kita blokir. Nanti Mas Freddy-nya itu ketika daftar itu bisa langsung dapat porsi haji. Jadi ketika daftar di Pegadaian langsung dapat nomornya. Tinggal nunggu nanti kapan berangkatnya. Kalau di tempat lain kan nabung dulu, setelah nabung baru didaftarkan. Jadi ini langsung ketika daftar langsung bisa dapat nomor porsi hajinya. Saldonya ini dikunci, nanti cicilannya itu per bulannya adalah 625. Seperti itu. Jadi kayak angsuran, tapi nanti jaminannya ini 3,5 gram saja. Kan 3,5 gram itu senilai berapa ya? Cuman berapa juta? 3 jutaan ya? Seperti itu. Jadi nanti selama yang paling panjang sih 5 tahun. Seperti itu. Jadi Tapi itu flat ya? tetap sama 625 tadi selama 5 tahun. Bisa juga nanti kan ngajak nyonya untuk ibadah haji sama-sama juga itu bisa juga. Bisa. Jadi cuma 5 tahun 625.000 seperti itu. Nanti kalau sudah lunas ya nanti saldonya 3,5 gram ini bisa dibuka kembali, bisa mau dicairkan silakan seperti itu. Mau untuk jaminan aja berarti ya? Untuk jaminan aja, untuk sangu mungkin di sana pas naik haji pakai saldonya ini juga bisa seperti itu. Jadi langsung banyak sekali manfaatnya selain untuk nabung buat masa depan juga bisa untuk berangkat haji seperti itu. Untuk sementara sih masih haji ya Mas Freddy. Jadi memang permintaan tuh sungguh luar biasa dari masyarakat, maunya sih umroh. Tapi sementara itu kita masih belum bisa. Gitu. Menarik. Masih berangkat haji aja gitu. Jadi nanti Mas Freddy nanti nabung kalau sudah 3,5 gram langsung ya. Kita tunggu ya pendaftarannya gitu. Jadi kalau misalnya deputi kita nih masih tetap sama nih, kalau sepasang Mas Freddy bisa berangkat, kita kasih hadiah tuh free admin. Gitu. Kemarin teman kita dapat free admin kan 270, itu free dan juga dapat LM dari kita, logam mulia juga. Nah itu kalau berangkatnya sepasang gitu. Atau mungkin sekarang mau daftar gitu Mas? Boleh nanti aja ya. Saya tak koordinasi dengan istri dulu. Ibu negara. Oh iya, ibu negara tuh ada ibu penting. negara, betul. Ya restu dari seorang ibu negara, bendahara
Bendera Rumah tangga keluarga. itu penting gitu ya. Terus, oh ya terima kasih mau nyapa juga buat Pak Sutriyono ya dari UPS Trunojoyo hadir menyaksikan. Terima kasih buat sahabat Ngopini dan juga para insan Pegadaian ya, semangat ya, tetap semangat, kita tetap bersatu. Terima kasih ya kalau udah nonton sambil kerja nih, soalnya Mas Freddy kita kan Sabtu setengah hari sampai setengah 1, tapi teman-teman juga sambil kerja juga sambil menyaksikan informasi yang bermanfaat dari Mas Freddy seperti itu. Terus ya ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Diana ya. Menarik sekali nih tabungan emasnya, apa bisa dicetak perhiasan? Oke, dicetak perhiasan. Setahu saya sih masih logam mulia ya, setahu saya masih logam mulia. Tapi jangan sedih kalau mau perhiasan, bisa, caranya gampang, tinggal tarik tunai aja tabungan emas. Ya, kemudian dibelikan perhiasan di Galeri 24, lumayan ya, promosi Galeri 24 dulu ya, jadi anak perusahaan Pegadaian juga. Galeri 24 ini juga menjual logam mulia, bisa beli cash langsung di sana, LM 24 karat, macam-macam. Ada yang frozen, sudah pernah tahu LM gambarnya frozen, ada Elsa. Kesukaannya anak saya tuh. Nah itu dia kan, langsung saya catat ya nomornya nanti. Boleh. Saya ini ya, saya pesenkan. Jadi ada Mickey Mouse juga macam-macam, dan di Galeri 24 ini juga menjual perhiasan. Jadi lebih terpercaya nih Mas Freddy, kalau kita di toko emas kan capnya 70%, tapi ketika Turun. dites mungkin ya nggak sampai 70, tapi memang kalau di Galeri 24 terpercaya karena juga anak perusahaannya BUMN. Jadi untuk karat, untuk gramnya bisa dipercaya di sini gitu ya. Dan nggak kerasa loh, ini udah 1 jam ya kita ngobrol-ngobrolnya, luar biasa loh, saking semangatnya nih 1 jam udah kita lewatin sama-sama nih. Jadi makasih banyak buat Mas Freddy Terima yang kasih sudah mau diundang untuk- untuk datang ke sini ya. Sebenarnya nih kita berdua ini orang-orang di belakang layar ya. Jadi hari ini kita istilahnya kena batunya. Iya, akhirnya harus berhadapan di depan layar. Itu dia, kita yang biasanya ngatur-ngatur, saya juga ini kebetulan di kantor juga megang anggaran sama gitu kayak ya. Mas Freddy kan. Saya ngasih anggaran podcast segini akhirnya harus di depan layar karena keterpaksaan dan keterpepetan tadi ya. Semoga bisa memberikan informasi yang menarik juga. Kalau gini kan nggak pernah jadi host ya. Itu dia. Kalau di acara Green Corner ini tuh bukan host, tapi ghost. Oh gosh. Ghost ya, Green Corner Host gitu singkatannya, oke, Ghost. Jadi kadang nampak, kadang juga enggak gitu ya. Oke. Dan terima kasih juga untuk sahabat Ngopini yang sudah menyaksikan acara Terima ini. kasih sahabat Ngopini. Jangan kapok-kapok ya kita Siap, undang. insya Mungkin kita Allah. juga bisa minta link ya. Maksudnya kita pengen undang siapa nih yang kiranya Siap. inspiratif, Ya, nanti yang bisa kita undang di saya sini, share yang juga. bisa berbagi pengalaman Oke, kita ya. Dan untuk pemenangnya buat sahabat Ngopini 3 orang yang beruntung tadi itu nanti kita umumkan di Instagram ya. Jadi sekalian juga nanti bisa ngepoin Instagram kita @g_corner_sby2. Udah follow belum nih? Sudah. Asik, udah follow. Terima kasih atas followersnya gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk ngepoin tadi ya, bisa dipromosiin mungkin @delta kreatifnya tadi. Iya, kalau memang mau bikin Video video kreatif kreator ya, atau langsung. mungkin sharing aja lah. Gak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol di deltakreatif.id atau langsung ke Instagram saya Freddy_Purnama. Oke, @Freddy FREDD. Luar biasa promonya hari ini ya, banyak banget loh kita. Oke, sampai jumpa minggu depan ya. Semoga aja minggu depan ada ya ini Gear Corner ya kembali hadir menghibur pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih. Ya, terima kasih Terima Mas kasih, Mbak Freddy. Wida. Terima kasih sahabat Ngopini. Sampai jumpa. Iya, minum ya.